Oke, Bapak Ibu, saya share dulu ya screen saya. Sesungguhnya saya itu buat file yang tulisan besar-besar, saya udah buat. Tapi entah saya salah save atau apa, nggak ketemu saya. Jadi kita pakai file yang ini ya, PDF. Pentingnya mengenal firman Tuhan, pentingnya belajar firman Tuhan. Nah, kenapa belajar firman Tuhan itu penting? Ada yang bisa jawab? Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan sendiri, ya. Jadi Tuhan berbicara kepada kita, ya. Kita bicara sama Tuhan lewat doa. Tuhan bicara sama kita lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Jadi Dia Tuhan yang kita sembah, Dia yang ciptakan kita. Nah, bagaimana kita mau mengenal Tuhan kita ini? Ya caranya kita belajar firman-Nya, kita baca Alkitabnya atau kita dengar audionya, maka kita akan semakin hari semakin kenal, semakin hari semakin percaya kepada Tuhan kita. Nah, kenapa juga penting? Karena kita mau baca ya Matius 7 ayat 21. Saya minta setiap orang di rumah walaupun nggak buka mic-nya, tetap buka suara. Baca bersama-sama dengan saya ya. Matius 21 ayat Matius 7 ayat 21 ini. Mari 1 2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tema bantu saya yang lain. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi nggak setiap orang yang ngaku-ngaku panggil-panggil Tuhan lalu masuk dalam kerajaan sorga loh. Hanya yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Ya, itu jadi penting. Nah, mengapa juga kita perlu belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu terang. Ya, kalau gelap nggak bisa, kita bisa jalan nggak kalau gelap? Nggak bisa ya. Walaupun dalam rumah sendiri nih, kalau gelap gulita, kita jalan pasti nabrak sana, nabrak sini, benar nggak? Ya, rumah kita yang kita kenal aja kita nggak bisa, apalagi kalau di tempat asing. Jadi firman Tuhan itu sangat penting. Alkitab katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Jadi firman Tuhan itu lampu jalan kita, terang untuk jalan kita. Yang kedua, firman Tuhan itu makanan yang sehat. Setiap kita mau makanan sehat kan, kita semua pernah punya bayi, ya enggak? Bayi kita kasih apa? Kasih susu, ya kan? Enggak mungkin bayi kita kasih uh, nasi goreng, kan enggak ya? Nah, jadi kita mau kasih yang terbaik. Nah, bayi kita tahu kasih yang terbaik. Demikian juga lah rohani kita. Kita harusnya dapatkan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga menuntun kita ke jalan yang benar, supaya kita tidak salah jalan, tidak berdosa. Ya, bagaimana mengukur sesuatu itu berdosa atau tidak? Diukur berdasarkan firman Tuhan. Kalau sesuai firman Tuhan, itu benar. Kalau tak sesuai dengan firman Tuhan, itu dosa. Ya, gampang. Gampang. Nah, lalu kenapa ada sebagian orang ya, dia ke gereja sebentar, lalu dia hilang. Kenapa? Karena dia nggak belajar firman Tuhan. Lalu dia nggak bertumbuh, makanya dia hilang. Ya. Tapi kalau orang yang datang, dan seperti Bapak Ibu, Akong Ama sekalian, datang terus belajar firman Tuhan, kita bertumbuh, kita nggak akan hilang. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini satu ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak angkatnya, Timotius. Ya, tujuan kita belajar firman Tuhan. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Apa tujuannya? Kenapa kita harus lakukan itu? Mari kita lihat ya. Nah, ini kita mau baca 2 Timotius 2 ayat 15. Rame-rame kita baca ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, 1 2 ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja
yang tidak tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu bagian dari ayat firman Tuhan. Usahakanlah, ya. Di sini katakan usahakanlah. Berarti bukan cincai, bukannya, tapi berusaha semaksimal mungkin. Bekerja keras maksimal untuk belajar firman Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan nggak boleh. Kalau bisa, kalau hari ini ada waktu, kalau hari ini saya pengen, nggak ya. Tapi sesuatu yang harus diusahakan. Setiap hari harus kita lakukan, berusaha keras. Lalu kita mau lihat lagi poin berikutnya. Untuk menunjukkan diri kita. Ya, ya. Karena tujuannya adalah supaya kita belajar itu untuk, kita balik ke ayat ini ya. Sebenarnya saya udah bikin warna-warni. Jadi usahakan supaya engkau layak untuk menunjukkan diri, supaya kita layak. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan baik-baik, kita tuh tidak layak di hadapan Allah. Ya, jadi belajar firman Tuhan itu penting. Nah, buat yang baru mulai, semangat ya. Yang baru mulai ikut belajar firman Tuhan, saya mau dorong kita untuk teruskan setiap minggu, setiap ada kesempatan datang belajar firman Tuhan supaya kita layak di hadapan Allah. Ya, saya lanjut ke bawah ya. Lalu selanjutnya lagi supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena orang tadi sudah dikatakan tidak setiap orang yang berseru-seru Tuhan itu masuk dalam kerajaan Allah loh. Hanya orang yang, kita balik ke ayat Matius 7 ayat 21. Tidak setiap orang yang berseru padaku, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Untuk bisa melakukan kehendak Bapa kita harus tahu dulu dong. Ya enggak? Harus tahu apa kehendak Tuhan. Kalau kita tidak tahu, kita juga tak tahu bagaimana melakukannya. Jadi harus tahu dulu supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dan tak perlu malu. Nanti kalau ketemu Tuhan ya, nanti kita udah percaya Tuhan. Lalu kita ketemu Tuhan. Tapi kita nggak tahu apa-apa tentang Tuhan kita. Malu loh. Ya. Jadi supaya kita tidak harus malu. Kita diperkenan oleh Tuhan, tidak dipermalukan, dan manusia juga tidak menertawakan kita ya. Dan terakhir, tujuan kita belajar firman Tuhan adalah untuk membagi-bagikannya. Ya mungkin Akong Ama, Bapak Ibu, Susu Ai ada yang merasa, aduh, aku tak pandai lah. Tapi sebenarnya walaupun tak pandai, kita tetap bisa membagikan firman kebenaran. Caranya, ajak teman datang ke gereja. Caranya, ajak teman datang ke persekutuan. Nanti lause-lause di sini yang akan membagikan firman Tuhan. Dengan demikian, kita juga sudah ikut ambil bagian ya dalam membagikan firman kebenaran. Oke, hari ini singkat pelajarannya, Bapak Ibu. Ya, beberapa poin penting saja. Nah, lalu mungkin ada yang bilang, bagaimana dong caranya saya belajar firman Tuhan? Nomor satu, itu setiap hari kita di rumah perlu membaca renungan. Ya, nah gereja kita setiap pagi ada posting renungan di grup GAPI. Ya, buat yang mengerti bahasa Indonesia, kita bisa baca di situ. Ada Alkitabnya, ada renungannya, ada doanya. Kita bisa lakukan, kita bisa ikuti. Buat yang baca Mandarin, kita bisa juga dengarkan Alkitab audio. Nah, yang langkah kedua, menghafal Alkitab. Saya tahu bahwa Susu Ai, Akong Ama, Bapak Ibu sekalian di usia gini sudah tidak mudah menghafal. Jangankan Susu dan Ai dan Bapak dan Ibu. Saya aja susah loh menghafal. Saya kalau menghafal bersama Lausuderma saya kalah loh sama dia. Karena saya udah umur 56 juga, udah sulit juga. Tapi kalau waktu saya umur 20-an saya nggak tentu kalah sama Lausuderma. Tapi saya sekarang kalah. Kalah, saya udah tua. Ya. Jadi saya mengerti bahwa semakin tua, semakin sulit hafal. Tapi walaupun kita tidak hafal, kita bisa baca ulang-ulang.
Ya, ayat-ayat penting kita bisa baca ulang-ulang. Kalau Bapak Ibu mau, saya bisa posting di grup. Di bawah sini nanti ada ayat-ayatnya yang bagus untuk kita hafal. Yang ketiga, kelas Alkitab. Dulu kan waktu Dharma hari apa tuh setiap pagi ada kelas PA ya, belajar Alkitab. Nah, kelas-kelas seperti itu kalau ada kita ikut. Biar kita semakin belajar firman Tuhan. Ya. Kelompok-kelompok kecil saya rasa ini sama. Ya, dan persekutuan, nah seperti sekarang nih persekutuan usia indah. Kalau ada di antara kita yang ikut persekutuan pria contohnya, atau ikut persekutuan wanita, itu semua adalah kesempatan untuk belajar. Semua kesempatan untuk lebih mengenal firman Tuhan. Kita harus manfaatkan, kita harus mengusahakan. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang setiap minggu rajin ikut persekutuan, ini adalah hal yang baik. Supaya kita semakin mengenal Tuhan yang kita percaya. Nah, yang keenam, kebaktian. Jadi boleh nggak nih? Sabtu ikut persekutuan, Minggu nggak kebaktian? Boleh atau tidak? Ada yang mau jawab? Boleh atau tidak? Saya setiap Sabtu saya ikut persekutuan. Tapi Minggu saya nggak ikut kebaktian. Mana yang lebih penting, kebaktian atau persekutuan? Kebaktian loh ya, Bapak Ibu. Perintah Tuhan itu kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu harinya Tuhan, hari Minggu. Hari kita beribadah kepada Tuhan. Jadi Minggu itu wajib, bukan tanda kutip lagi, wajib cetak tebal stabilo garis bawah. Wajib kebaktian. Nah, saya mengerti bahwa ada di antara kita yang tidak lagi bisa datang ke gereja, ya, yang kondisi tubuhnya, kesehatannya tak memungkinkan dia untuk datang sendiri ke gereja. Itu bagaimana dong? Kan ada Facebook. Di rumah bisa nyalakan, dengar, ikutin dari Facebook. Ya, kalau kondisi kita tidak bisa, Tuhan juga ngerti. Tapi jangan sampai kita nggak bisa datang nih ke gereja. Lalu kita di rumah jam 10.30 kita lagi sarapan mie pangsit di food court. Atau lagi makan nasi goreng di rumah, tapi nggak kebaktian. Jangan ya, jangan. Jangan sampai kita melupakan hari Tuhan. Hari ketika Tuhan Yesus bangkit. Jadi kebaktian itu penting, wajib Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh tidak. Berikutnya lagi. Nah ini untuk orang di Singapura itu tersedia sekolah Alkitab. Kita di sini mudah-mudahan di masa mendatang juga ada pilihan ini ya. Nah ini persekutuan tadi kita udah bicara. Nah di Singapura juga mereka ada camp tahunan. Itu mereka bisa lakukan seminggu loh, Senin sampai Sabtu. Ibu Dewi lain kali saya ajak ya. Kalau saya pergi camp saya ajak mau. Lalu Oh, ini ya boleh. nanti Boleh, Bu Rupiah, makasih. nanti Juni kami ke KL. Nanti saya infokan ya. Ya, Terus baik. Makasih. kalau di Batam kita ada juga nanti di jatuhnya pas Lebaran Idul Fitri. Kita adakan di sini hanya 1 malam. Ibu Dewi kalau mau juga bisa datang dan ikut ya. Kita pergi menginap ke Tanjung Pinang tahun ini. Jadi Akong Ama, Bapak Ibu sekalian ikut ya. Tahun ini kita ada camp di Tanjung Pinang. Oke. Kenapa saya mau kita ikut? 2 hal. Pertama, kita belajar firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, lalu kita juga saling mengenal, saling bersekutu. Ya, jadi ikut karena akan menjadi berkat untuk kita semua. Nah, terus di sini juga ada ayat-ayat hafalan. Saya tahu sulit menghafal. Mungkin saya minta satu orang baca satu, boleh nggak? Kalau sudah mah kayak gitu kira-kira boleh. Saya minta baca seorang satu. Mungkin Boleh, Bu, boleh. boleh ya. Ibu Ibu Sri, Bu, baca Yohanes 1 ayat 12. Bantu saya, Bu. Ibu Sri belum buka speaker, belum buka mic. Butuh bantuan ya. Mungkin mungkin sulit ya.
Atau Lose Derma sama saya ganti-gantian baca. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang tutup itu lagi. Menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu semua orang yang percaya dalam namanya. Ya, makasih Bu Sri. Selanjutnya ayat berikutnya kita minta Ibu Roma. Roma 3 ayat 36. Ibu Roma bisa bantu? Ibu Roma belum buka suara. Ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap. Ya. Tetap ada di atasnya. Ya, makasih Bu Roma. Jadi siapa yang percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, dia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atas. Jadi yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus tidak melihat hidup. Ya, tidak dapat hidup kekal. Berikutnya kita minta Ibu Mandian. Ibu Mandian boleh? Yohanes 5 ya. Iya, Yohanes 5:24. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan turut masuk ke dalam hukuman, melainkan dia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mantap. Dengar? Ya, dengar. Sia-sia. Selanjutnya Yohanes 14 ayat 6. Kita minta Ibu Dewi boleh? Boleh. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Selanjutnya Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita minta Pak Budi boleh? Pak Budi. Mic-nya belum nyala. Iya, mic-nya belum nyala. Oke. Nggak apa-apa, nanti saya bacakan ulang. Makasih Pak Budi ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Dia siapa? Dia Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saya Pak Ruki bisa bantu Roma 3 ayat 20. Kelihatan nggak matanya? Oh, bisa. Oh. Oke. Pak Joni, Pak. Pak Joni bantu Roma 3 ayat 20. Kitab Roma pasal 3 ayat 20. Sebab itu, karena itu, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapannya. Karena ia melakukan hukum Taurat. Karena oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Jadi begini, ya. Tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena kita nggak akan bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Justru hukum Taurat itu membuat kita diukur bahwa kita itu hidupnya nggak sempurna, bahwa kita tidak akan bisa memenuhi seluruh hukum Tuhan. Ya, oke. Berikutnya lagi Roma 3 ayat 23. Siapa yang bisa bantu? Saya mau minta tapi saya khawatir mata nggak kelihatan. Kalau baca saya yakin bisa.
Oke, saya deh. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Berikutnya Roma 5:12. Ibu Aliuk bisa Ibu? Saya nggak tahu kelihatan nggak? Maaf, maaf. Bisa. Makasih Bu Aliuk ya. Saya bacakan ulang. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dosa itu juga oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi oleh satu orang yaitu Adam berbuat dosa, maka dosa masuk ke dalam dunia. Dan karena itu semua orang harus mati. Ya, dan semua orang berbuat dosa. Ada di antara kita yang tidak berdosa? Nggak ada. Kita semua berdosa. Roma 6:23. Roma 6:23. Kita ulang lagi ya. Bu Sri lagi boleh, Bu? Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya tadi kita bilang semua orang sudah berbuat dosa. Sekarang kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu apa sih? Maut itu adalah penghukuman kekal di neraka. Tapi karunia Allah, karunia Tuhan kita adalah hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Hidup kekal di mana? Di surga. Ya, puji Tuhan. Tersisa berapa ayat lagi? 3 ayat lagi. Mungkin kita sama-sama baca, tapi nggak buka mic nggak apa-apa. Sama-sama baca saja. Ya, baca bersama saya. Yuk, 1-2 ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita baru di dalam Kristus. Berikutnya lagi adalah ini, Efesus 2 ayat 8-9. Mari, 1-2 ya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu bukan hasil usahamu. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, saya rasa ini karena terjemahannya nih. Terjemahannya salah. Oke, ya. Jadi iman kita itu adalah pemberian Allah. Bukan karena kita bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan. Ya. Sekarang 1 Yohanes sebentar ya. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Mari. 1-2 ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kuncinya satu. Punya Tuhan Yesus, kita bisa punya hidup yang kekal. Tak punya Tuhan Yesus, tak dapat hidup kekal. Intinya begitu. Ya. Dan baca Alkitab itu harus dengan konteksnya. Ya. Jangan comot ayat lalu tafsirkan suka-suka. Ya. Contohnya Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan. Jadi kita jangan berpikir kalau Tuhan Yesus beri aku kekuatan, saya bisa lakukan apa saja. Enggak ya. Ini dalam hal ini adalah Paulus berbicara dia boleh tahan lapar, boleh tak makan. Ya. Dalam kelimpahan boleh, dalam kekurangan boleh. Itu maksudnya. Ya, jadi Paulus itu sanggup menanggung semua perkara di dalam Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Bukan kita ini kuat melakukan apa saja, bukan. Kuat dalam kekurangan, kuat dalam kelimpahan. Itu maksudnya. Oke. Dan yang nanti di bagian terakhir itu kita mau sebelumnya kita lihat dulu apa itu hukum Taurat ya. Ini saya lupa apakah saya sudah pernah sampaikan, tapi kita mau ulang. Ada 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa.
pertama-tama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak mau ada Allah lain. Kita tidak boleh menyembah Allah lain. Allah lain itu Allah palsu semuanya. Sesungguhnya di dunia ini hanya ada satu Allah. Sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua jenis agama. Agama Kristen yang menyembah kepada Allah yang benar, Allah, dan agama lain yang semuanya menyembah bukan kepada Tuhan. Semua menyembah kepada Allah palsu. Ya. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ada di bumi di bawah air ya. Jadi jangan buat patung dan sembah. Sebab aku Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Ya, jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai membuat Allah murka. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ada nggak yang latah di antara kita? Sedikit-sedikit, ya Tuhan. Ada nggak? Ada orang yang latah, ya Allah, gitu. Oh my God. Jangan ya. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat yang keempat, hari Minggu. 6 hari lamanya engkau melakukan semua pekerjaan, tapi hari ketujuh Tuhan Allahmu. Jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Ya, Tuhan ciptakan alam semesta ini selama 6 hari, hari ketujuh Tuhan beristirahat. Ya, jadi kita harus menguduskan hari Tuhan, beribadah. Tadi yang saya bilang wajib. Di rumah pun, nggak bisa ke gereja pun, wajib. Hormatilah, nomor 5, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah satu-satunya perintah Tuhan yang ada janjinya, ada supayanya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ada janjinya. Kalau kita hormat kepada ayah kita hormat kepada ibu kita, umur kita akan panjang. Oke? Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang nomor 10 ini yang biasanya tanpa sadar kita bisa melakukan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau suaminya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya. Jadi jangan iri hati dan ingin punya orang lain. Ini hukum-hukum Allah. Ya. Nah, yang terakhir ini adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami, saya mau kita buka suara baca bersama-sama. Ya, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika muridnya bilang, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Maka Tuhan Yesus ajarkan. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Jadi Bapak Ibu ingat ya, rajin baca Alkitab di rumah, rajin ikut persekutuan usia indah,
rajin ikut persekutuan doa hari Selasa kalau bisa. Ya, tak banyak di antara kita yang ikut yang Selasa ya. Dan wajib ke gereja hari Minggu. Wajib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kami bahwa belajar firman Tuhan itu sungguh sangat penting. Tolong kami setiap hari rajin mendengar Alkitab audio di rumah, rajin ikut persekutuan usia indah, dan rajin beribadah di hari Minggu. Kiranya hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Kiranya kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.